Wal maqalah salisah, maqalah yang ketiga dari bab yang sudasi, bab yang keenam. Qala berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq, siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inna iblisa, sesungguhnya iblis, qaimun itu berdiri, artinya menggoda, berdiri garis miring menggoda, amamaka pada hadapanmu, amamaka pada di hadapanmu, yaqudu halih menuntun siapa iblis, yaqudu halih menuntun siapa iblis, ka kepada kamu, ilal batili pada perkara yang batil, wa nafsu dan utawi hawa nafsu, itu an yaminika itu dari arah kananmu, itu dari arah kananmu, ay mutajawizatun artinya yang melewati, maka yaminika pada tempat kanan kamu, fil julusi di dalam duduk, ila makanin akhara, ila makanin pada satu tempat, akhara yang lain. Wal hawa dan utawi hawa nafsu, an yasarika itu dari arah kirimu, ay mutajawizun artinya yang melewati, maka yasarika pada tempat kirimu, ila makanin pada satu tempat, akhara yang lain, ila makanin pada satu tempat, akhara yang lain. Wa dunya dan utawi dunia, min khalfika itu dari arah belakangmu, wa dunya dan utawi dunia itu min khalfika itu dari arah belakangmu, ay mutajawizatun artinya yang melewati, makanan pada satu tempat, khalfaka di belakang dirimu, ila makanin akhara pada tempat akhara yang lain. Wal a'dha'u dan utawi anggota badan, wal a'dha' dan utawi anggota-anggota badan, an haulika itu dari sekelilingmu, ay mutajawizatun artinya yang melewati, makanan pada satu tempat, haulaka di sekelilingmu, ila makanin akhara pada tempat yang lain, pada tempat yang lain. Wal jabbar dan utai zatnya Allah yang maha menyiksa, memaksa, fauqaka itu di atas dirimu, kekuasaannya ya, yakni maksud saya adalah bil qudrati dengan kekuasaannya Allah. Maksudnya bukan langsung das di atas kamu karena Allah itu tidak bertempat. Artinya kekuasaan Allah itu ada di atas dirimu, la bil makan tidak dengan tempat, listihalati karena mohalnya Allah, alaihi atas makan, ta'ala mahlul Allah. Wallahu maka utai Allah, yak huruka itu memaksa siapa Allah ka kepada kamu, ila muradi pada kehendaknya Allah, ta'ala maha luhur Allah.
Artinya makalah Abu Bakar Siddiq ini, manusia itu memang di tengah-tengah ujian dari seluruh lini kehidupan, dari seluruh arah kita. Kita digoda oleh iblis, kita digoda oleh hawa nafsu kita, ya, anak hawa nafsu kita, ya, nafsu kita, hawa kemauan kita itu kan macam-macam, aneh-aneh lagi. Kemauan manusia, hawa nafsu kita itu aneh-aneh. Maka oleh karena itu terus kemudian tidak hanya itu saja, kita juga digoda oleh dunia. Artinya kita bisa tergiur oleh dunia. Padahal dunia ini adalah hanya untuk sarana, tapi kebanyakan orang justru menjadi tujuan. Dunia ini sarana, anggota tubuh kita ini sarana, ya. Hawa nafsu kita ini sarana. Tapi kadangkala justru kita memperturutkan yang sarana tadi. Kita memperturutkan yang sarana. Kita ini, hawa nafsu kita ini harus diarahkan, bukan ditiadakan. Harus diarahkan, bukan ditiadakan, ya. Karena manusia itu diberi memang oleh Allah perasaan itu, punya hawa nafsu. Karena dengan hawa nafsu orang terus kemudian mau menikah. Dengan menikah orang punya keturunan. Coba kalau nggak ada punya nafsu, mulai itu nggak ada manusia berkembang. Terus kalau nggak punya hawa nafsu, orang nggak bisa punya kemauan. Saya mau bikin rumah, saya punya kendaraan. Boleh punya itu cuma dikendalikan, kendalikan. Itu loh, ibaratnya mobil itu kamu boleh punya mobil, sing penting bagaimana kamu mengendarai mobil, mengendalikan mobil itu. Jangan semau gue asal kamu jalan saja. Mau jalan ke Bunggu, mau kemana kamu Bunggu, tapi jalannya ke arah Jayapura sana masuk lautan, ya enggak jadi, betul. Hancur apa enggak kamu kalau naik mobil terus masuk laut gitu. Ya, mau kemana kamu ke Bunggu, tapi arahnya kamu ambil arah ke Arso. Kacau apa tidak? Harus diarahkan mengikuti rel yang sudah ada. Jalan rambu-rambu, terus peraturan jalan yang harus dipatuhi. Jangan asal kau pakai saja. Ada orang kau tabrak, ada binatang kau tabrak, ada got kau tabrak, ada mau apa itu pohon kau tabrak, karena asal mau jalan saja. Bukan begitu. Manusia itu juga segitu. Manusia itu dibekali oleh Allah berbagai macam itu tadi, punya hawa nafsu. Oleh karena itu manusia itu kan diantara makhluk Allah, diantara malaikat dan ini siapa yang cerita? Diantara malaikat dan iblis, setan. Paham? Malaikat itu selalu baik saja, tidak ada hawa nafsunya. Malaikat itu tidak diberi hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya maunya ibadah saja. Malaikat itu maunya hanya ibadah saja, itu malaikat, ya. Andai kan malaikat punya hawa nafsu, kira-kira gimana kacau kehidupan. Kalau maunya, malaikat kamu tugas apa itu, karena malaikat itu ada yang tugas begitu diciptakan langsung sujud terus sama Allah sampai hari kiamat. Jadi malaikat itu ada yang diciptakan sujud terus sampai hari kiamat, rukuk terus sampai hari kiamat, berdiri terus ibadah sampai hari kiamat. Itu malaikat itu juga. Kalau punya nafsu, untuk apa saya capek-capek sujud terus? Kalau begini, enak jalan-jalan kah ke surga, cari makanan yang enak di surga, cari bidadari yang cantik-cantik di surga. Ya apa tidak? Kacau, nggak diberi nafsu. Nah, manusia itu, iblis itu isinya hanya nafsu saja. Isinya hanya apa itu, berbagai macam keangkuhan, kesombongan itu. Masuk. Masuk sini. Ya. Ada yang kasih tahu. Kasih tahu bude-bude sana. Iblis itu dia pokoknya isinya hanya
pelaku kejahatan saja, iblis. Nah, manusia itu adalah diantara malaikat dan iblis. Kalau manusia mampu mengendalikan hawa nafsu dengan sebaik-baiknya, maka manusia akan menaik peringkatnya, kedudukannya, derajatnya di sisi Allah, bisa satu level dengan malaikat, bahkan di atas levelnya malaikat. Itu manusia. Tapi kalau manusia itu memperturutkan berbagai hawa nafsu tadi, dunia, hawa nafsunya, segala macam tadi, maka manusia akan turun derajatnya pada serendah-rendahnya derajat. Manusia akan turun serendah-rendahnya derajat. Maka summa radadnahu asfala safilin. Manusia akan turun derajatnya pada serendah-rendahnya, dicabut serendah-rendahnya derajat. Manusia akan turun derajatnya pada serendah-rendahnya derajat. Masya Allah. Maka oleh karena manusia itu, nah di pondok pesantren ini kita dilatih ini adalah supaya kita ini manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan itulah salah satu misi Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Fa iblisu, maka utai iblis laknatullah, semoga laknatnya Allah, semoga melaknathu kepada iblis. Siapa? Allah. Ya da'u, itu ngajak iblis kepada kamu ila tarkidin, pada meninggalkan agama ini. Syariah artinya adalah syariah agama ini. Iblis itu cara menggodanya bagaimana menggoda kita? Pokoknya iblis itu salah satu godaannya adalah bagaimana kita diajak oleh iblis untuk meninggalkan syariat agama. Ya, kita ini bagaimana meninggalkan syariat agama, meninggalkan agama ini. Wa nafsu, dan utai hawa nafsu, al-ammarah, nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Tada'u, ngajak apa nafsuka kepada kamu, ilal maksiyah, kepada kemaksiatan. Rawa meriwayatkan, diriwayatkan, anau sesungguhnya Nabi SAW qala, bersabda sahabat Nabi, doroba, membuat siapa Allah Ta'ala, malul Allah, masalan pada perumpamanya, siraton, pada jalan mustaqiman yang lurus, wala janbai sirat, dan atas kedua sisinya jembatan, wala janbai sirat, dan atas kedua sisinya jembatan, suroni, utawi dua pagar. Fihima, itu tetap di dalam suroni, di dalam di dalam dua pintu itu, abwabun, utai beberapa pintu, mufattahatun yang terbuka. Wa alal abwabin, dan atas beberapa pintu, dan atas beberapa pintu, suturun, utai beberapa satir-satir, murahhatun, yang dilembrehno. Dilembrehno itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Ya, satir itu kalau kayak gini nih, ini diturunkan begitu, namanya apa? Cara bahasa Jawa itu dilembrehno. Bahasa Indonesia nih, yes menunggui bahasa Indonesia ono. Bahasa Indonesia ini kurang bahasanya. Dibentangkan ya. Dibentangkan itu lah memanjang. Kalau ke bawah, dibentangkan ke bawah gitu. Pokoknya yang ngono wis ya, artinya kayak gitu. Wa ala babi sirat, dan atas pintu-pintunya jembatan, da'in, utawi ada yang mengundang-undang. Da'in utawi pengundang. Da'in utawi pengundang. Orang yang bagian mengundang. Yaqul, mengucapkan, siapa da'in? Ayyuhan nas, wahai para manusia, udkhulu, masuklah kamu semuanya, as-sirata, pada jembatan, jami'an, halis semuanya.
Wala tata'arraju, dan jangan menggok-menggok kamu semuanya, jangan berbelok-belok kamu semuanya. Wada'in, dan ada pengundang. Yada'u, yang mengundang siapa? Da'in min fawqis sirat, di atas, dari atasnya jembatan. Faida arada, maka ketika menghendaki siapa al-insanu, manusia, ayaftaha, supaya membuka siapa insan sayan, pada sesuatu, mintil kal abwab, daripada itu pintu, qala, berkata siapa da'i, waihak, celaka kamu. Waihak bahasa Arab itu waihak, bahasa Indonesia celaka kamu, ya. Nah, kalau kamu ngomong sama temannya orangnya aja, waihak, celaka kamu. Paham ya? La taftah, jangan membuka siapa kamu kepada pintu. Fa'innaka, maka jika kamu, fa'innaka, maka sesungguhnya kamu, intaftah, jika membuka siapa kamu kepada pintu, taljam, maka akan masuk siapa kamu kepada pintu itu. Fasirat, maka utawi jembatan, al-Islam, itu maksudnya adalah Islam. Wasurani, dan utawi kedua sisi. Kedua sisi itu artinya maksudnya adalah semacam pagar gitu ya. Wasurani, dan utawi kedua sisi, kedua pagar, kedua sisi itu hududullah, itu adalah hukum-hukumnya Allah. Wal abwabu, dan utawi pintu-pintu al-mufattahatu, yang terbuka, itu maharimullah, itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Wadhalika da'i, dan utawi itu pengundang, ala ra'sis sirat, ala ra'sis sirat, atas itu apa itu atasnya jembatan, itu kitabullah, maksudnya adalah kitab sucinya Allah. Wadai, dan utawi yang mengundang min fauqin, dari atas, itu wa'idullah, itu adalah pemberi nasihat dari Allah. Wa'idullah artinya orang-orang yang wa'idullah itu adalah nasihat-nasihatnya Allah. Fi qalbi kulli muslimin, di dalam hatinya tiap-tiap orang Islam. Di dalam hatinya tiap-tiap orang Islam. Rawa, beratkan kepada hadis siapa? Ahmad, Imam Ahmad, Muslim, dan Imam Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis ini membuat perumpamaan dalam kehidupan kita ini adalah seperti jembatan. Seperti kita ini jembatan yang lurus. Jembatan yang lurus, kehidupan kita ini seperti jembatan yang lurus itu. Dan di kedua jembatan itu ada pagar, kedua sisinya ada pagar di kedua sisinya. Yang apa itu fima abu-abu, dan di antara apa itu pagar itu ada beberapa pintu-pintu yang terbuka. Dan atas di wa'alal abab sutur, dan di atas di pintu-pintu pun itu ada satir-satirnya. Ada korden-kordennya. Bahasa kita mungkin sekarang ini kalau satir itu kan ada korden-kordennya. Yang dilembrekno, atau yang dibentangkan, atau yang di mbokono. Repot bahasa Indonesia nih. Wa'ala babis sirat, dan di atas pintu-pintunya jembatan itu ada pemanggil-pemanggil. Ayyuhan nas, itu godaan-godaan itu. Udkhulu sirat jami'an, wala, masuklah kamu, kamu apa ini, masuk kamu kepada jembatan ini semuanya. Tapi saya ingatkan, kamu jangan berbelok-belok. Kamu jadi manusia boleh, jalan hidup kamu. Ini ibarat jembatan, tapi jangan kamu berbelok-belok, paham? Jangan maksiat, jangan ninggalin sholat, jangan pacaran, jangan mabuk, jangan durhaka, jangan suka membuli temannya, paham? Ini adalah perintah. Jalan, tapi jangan kau berbelok-belok. Masalahnya kita ini nggak sampai-sampai menuju innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hidup manusia itu sesungguhnya yang kamu perhatikan,
Hidup manusia itu adalah menghayati. Kita ini hidup ini adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita ini semuanya orang-orang tua kalian, keluarga kalian, orang-orang yang dekat dengan bahkan diri kita, hidup kita ini adalah filosofi melakukan proses innalillahi wa inna ilaihi. Kita ini akan innalillahi wa inna. Kita ini dari Allah dan kita harus kembali kepada. Masalahnya kau kembali kepada Allah itu dengan jalan yang lurus atau berbelok-belok dulu, itu masalahnya. Kamu ibaratnya mau ke arso, tujuan kamu ke arso berapa sekian. Kamu yang lurus, kamu jangan berbelok-belok. Mau ke arso, iya. Loh, toh kamu beli tiket ke Jakarta. Oh iya, saya mau ke Jakarta dulu. Habis ke Jakarta, saya mau ke itu dulu, Singapura dulu. Habis ke Singapura, kau Australia dulu. Habis itu ke Wamena dulu. Masya Allah. Mau ke Arso kok masih keliling-keliling ke sana. Masya Allah. Itu terlalu ruwet. Perjalanan yang terlalu ruwet. Ya, makanya jangan kau belok-belok. Tujuan kamu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu loh. Orang yang mau tergoda oleh sesuatu dari pintu-pintu tadi, jebakan-jebakan hidup ini. Wahai hak, celaka kamu, kau jangan berbelok-belok. Jalan kamu mau ke arso yang lurus. Perjalanan kamu menuju Allah, menuju ridhonya Allah. Kamu jangan berbelok-belok. Kalau kamu sampai buka pintu itu, maka kamu akan nyemplung pada godaan itu. Maksudnya fasirat. Apa itu sirat kehidupan kita ini? Sirat kehidupan kita ini apa? Jembatan hidup kita itu apa? Sirat kita itu harus yang lurus, jadi orang Islam yang jelas. Surani itu dua sisi, pagar dua sisi itu adalah hukum-hukumnya Allah. Kamu harus bisa menjaga hukum-hukumnya Allah. Wal abwab, adapun pintu-pintu itu apa? Pintu-pintu itu jangan kau masuk. Pintu-pintu itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa dzalika da'i ala ra'si sirat kitabullah. Maksudnya pemanggil dari atas itu apa? Kita harus berpedoman dengan kitabullah, kitab sucinya Allah. Wa da'i min fawq, panggilan dari atas apa? Wa'idullah. Artinya adalah apa itu? Wa'idun, nasihat dari Allah, tapi dari hatinya orang Islam, hatinya tiap-tiap orang Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita menjadi orang-orang yang bisa melalui sirat kita, sirat kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya yang menuju kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Al-Fatihah.